Pernah ngerasa nggak sih, kok kayaknya harga mie instan langganan atau ongkos ojol tiba-tiba naik? Nah, itu bukan cuma perasaan kamu aja. Itu namanya inflasi, dan ini efeknya ke kita semua. Tapi tenang, setiap negara itu punya dua senjata andalan buat ngendaliin ekonominya. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Pertama, kita kenalan dulu sama siapa aja pemain utamanya. Terus, kita bongkar kotak perkakas yang mereka pakai, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Kita juga bakal lihat gimana mereka kerja bareng buat ngelawan inflasi. Dan di akhir, kita simpulkan semuanya biar gampang dimengerti. Ekonomi yang stabil itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja loh. Di balik layar, ada dua dalang utama yang bekerja keras. Bank Indonesia sebagai bank sentral kita, dan tentunya pemerintah. Keduanya ini punya peran dan alat yang beda banget, tapi tujuannya sama. Biar gampang bayanginnya, gini deh. Bank Indonesia itu ibaratnya penjaga waduk. Tugasnya mastiin total volume air atau total jumlah uang yang ada itu pas. Nah, kalau pemerintah, mereka yang ngatur pipa-pipanya. Kemana aja uang itu dialirkan? Lewat apa? Lewat pajak dan belanja negara. Dua tugas yang beda tapi sama-sama krusial buat jaga ekonomi tetap sehat. Oke, kita mulai dari Bank Indonesia dulu ya. Apa aja sih alat yang mereka punya di kotak perkakas mereka buat ngontrol peredaran uang di negara kita? Jadi, apa sih sebenarnya kebijakan moneter itu? Intinya sih ini tuh semua tindakan yang diambil sama bank sentral buat ngatur seberapa banyak uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya simpel dan jelas, menjaga ekonomi negara tetap stabil. Nah, Bank Indonesia ini punya dua misi utama nih. Yang pertama, mereka jaga supaya harga kebutuhan kita sehari-hari itu stabil, nggak naik turun seenaknya. Yang kedua, mereka juga harus mastiin nilai tukar rupiah kita itu kuat, nggak keok kalau diadu sama mata uang asing kayak dolar. Nah, ini pertanyaan pentingnya kan, gimana sih caranya mereka bisa nambahin atau ngurangin jumlah uang di dalam ekonomi? Jawabannya ada di dua mode kebijakan yang bakal kita lihat sekarang. Gampangnya, bayangin aja lagi nyetil mobil. Kebijakan ekspansif itu kayak kita lagi injak pedal gas. Uang dipompa ke ekonomi biar pertumbuhannya ngebut. Sebaliknya, kebijakan kontraktif itu kayak kita injak pedal rem. Peredaran uang diperketat buat mendinginkan ekonomi yang lagi kepanasan karena inflasi. Dan ini dia 3 tombol utama yang mereka mainkan. Kalau inflasi lagi tinggi, mereka bakal naikin suku bunga. Logikanya sederhana, kalau bunga tabungan lebih tinggi, kamu mending nabung apa belanja? Nabung dong kan? Nah, mereka juga bisa menjual surat berharga buat menyedot uang dari masyarakat. Kalau mau mendorong ekonomi, ya tinggal dibalik aja semuanya. Fleksibel banget, bisa diatur sesuai kebutuhan. Tapi Bank Indonesia nggak sendirian loh di lapangan. Ada pemain besar kedua, yaitu pemerintah. Sekarang, yuk kita intip kotak perkakas punya mereka. Kalau kebijakan fiskal, ini semua tentang duit yang masuk dan keluar dari kantong negara. Simpelnya, ini cara pemerintah pakai APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, buat mengarahkan ekonomi kita ke arah yang diinginkan. Dan dampaknya ini luas banget. Bukan cuma soal menstabilkan ekonomi, tapi juga alokasi, misalnya nentuin dana buat bangun jalan tol atau buat pendidikan. Ada juga fungsi distribusi, buat mastiin pembangunan merata. Dan tentunya untuk pembangunan jangka panjang. Nah, sama kayak kebijakan moneter tadi, fiskal juga punya pedal gas dan pedal remnya. Mode ekspansif itu artinya pemerintah nurunin pajak atau ngebut belanja. Hasilnya, kita jadi punya lebih banyak uang buat dibelanjakan. Sebaliknya, kalau kontraktif, pemerintah naikin pajak atau ngerem belanja. Tujuannya jelas, biar kita semua nahan konsumsi. Oke, kita udah kenalan sama dua alat ini masing-masing. Sekarang bagian serunya nih, gimana kalau keduanya dipakai barengan buat ngelawan musuh yang sama, yaitu inflasi yang lagi tinggi. Kuncinya cuma satu kata, koordinasi. Coba deh bayangin, mobil yang setirnya ada dua. Kalau yang satu belok kiri, yang satu belok kanan, ya mobilnya cuma muter-muter di tempat kan? Kacau. Makanya mereka berdua harus kompak dan bergerak ke arah yang sama. Nah, ini dia jurus gabungan mereka pas lagi ngelawan inflasi. Dari sisi moneter, Bank Indonesia bakal naikin suku bunga biar kita lebih milih nabung daripada belanja. Di saat yang sama, dari sisi fiskal, pemerintah juga gerak. Pajak dinaikin biar daya beli kita sedikit ngerem, dan proyek-proyek pemerintah yang belum mendesak ditunda dulu. Tujuannya sama persis, sama-sama mengurangi jumlah uang yang beredar buat menekan laju kenaikan harga. Oke, kita udah ngelewatin semua detailnya. Sekarang, yuk kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita tadi. Kalau mau ingat gampangnya, begini aja.
Kebijakan moneter itu ngatur jumlah total uangnya di waduk. Sementara kebijakan fiskal itu yang ngatur seberapa deras aliran uangnya lewat pipa-pipa ekonomi. Jadi, meskipun caranya beda, alatnya beda, yang satu dikerjakan oleh bank sentral, yang satu oleh pemerintah, tujuan akhir mereka itu sama persis, yaitu menciptakan kondisi ekonomi yang stabil di mana kita semua bisa tumbuh dan sejahtera. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Menurut kamu, siapa sih yang seharusnya punya kendali lebih besar dalam mengarahkan ekonomi kita? Apakah para ahli teknis di bank sentral yang independen, atau para politisi di pemerintahan yang kita pilih langsung lewat pemilu? Ini perdebatan besar di banyak negara dan jujur, nggak ada jawaban yang gampang.